Shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi ya pada minggu hari ini, pagi hari ini, hari Minggu. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau sedikit menyampaikan kesaksian ya, bahwa kemarin minggu lalu saya dengan kembali di sini Bapak Martinus ke daerah Sulawesi ya, Sulawesi bagian selatan, itu daerah Makassar, naik ke atas ke Parepare, terus lanjut ke atas ke Masamba, namanya daerah itu. Itu kami mengadakan, diminta untuk mengadakan seminar dan KKR selama 2 hari. Puji Tuhan, bagi mereka ya yang di sana memang seperti biasa lah, kalau kita lihat di daerah-daerah kebanyakan pesan ini kan baru sampai di Indonesia, kan belum terlalu lama, tapi banyak yang belum sampai ya ke daerah-daerah. Jadi mereka agak kaget ya setelah dikatakan tentang pesan di akhir zaman, khususnya dasar-dasarnya gitu. Dasarnya apa kata berbeda? ABC itu always believe Christ, artinya selalu percaya Yesus, percaya Kristus ya. Itu maksudnya dasar-dasar seperti wanita memakai pakaian-pakaian ya, pakaian wanita, pakaian laki-laki. Itu bagi orang-orang umum kan kaget ya, wah begini ya, tapi di Alkitab ada. Jadi mereka agak pertamanya agak kaget, tapi setelah dikatakan, disampaikan dasarnya firman Tuhan, mereka menerima ya. Kami bersyukur situ sampai akhirnya hari Senin kami pulang dari daerah sana, namanya Mangku Tanah. Itu kami ke daerah Makassar pas hari Senin malam gitu ya. Itu kan ada pengumuman dari Presiden Indonesia Jokowi ya tentang kenaikan BBM ya. Itu memang di daerah Makassar itu demonya besar-besaran gitu ya. Kita lihat kalau musik lihat ini kan Makassar kan sampai dia tutup jalanan ya. Gituan itu tutup jalan dari jam 8 sore ya, setelah Jokowi nyatakan itu sampai kira-kira jam 3 pagi katanya. Itu mahasiswa dari Ustaz Hasanuddin demo. Jadi tutup semua jalan. Puji Tuhan kami sampainya jam berapa ya? Setengah 5 baru sampai itu bus itu. Jadi udah dibuka gitu. Kalau enggak, ekspektasinya itu banyak gitu ya. Sampai akhirnya kami sampai di hotel, terus istirahat 1 hari, besoknya baru pulang ke Jakarta. Jadi kalau mau lebih jauh lagi, mungkin nanti Pak Martinus yang bisa menyampaikan. Itu saya bersyukur karena Tuhan menyertai kami dalam perjalanan itu dan tiba selamat sampai di Jakarta kembali. Haleluya. Sekarang saya mau meneruskan sedikit ya, yang mungkin pernah saya khotbah di sini beberapa bulan yang lalu ya, tentang pesan di akhir zaman, terang itu setia. Nah, ini saya mau teruskan sedikit sebelum saya masuk ke dalam lagi ya, ke yang lebih dahulu. Begini, jadi kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa pesan itu datang karena dunia sudah dalam kegelapan, kondisi kegelapan ya. Jadi selama 2000 tahun, hampir 2000 tahun, itu setelah masuknya kata Paulus, serigala-serigala jahat di dalam Kisah Rasul masuk dalam gereja, jadi gereja masuk dalam jam kegelapan. Nah, sampai akhirnya Tuhan mulai memunculkan Luther ya, Martin Luther, lalu Wesley dalam kebenaran, pengudusan dan baptisan Roh Kudus di Azusa Street tahun 1906. Ini saya ulang cepat aja ya, jadi Anda tahu hubungannya gitu. Nah, sampai akhirnya itu belum sampai ke dalaman pesannya, karena itu baru hanya pemulihan karunia-karunia roh gitu. Jadi kita kalau orang yang kurang paham, seperti saya juga dulu nggak tahu ya, saya kira udah kalau bahasa roh udah punya gitu ya, udah deh selama gitu, udah mantap gitu ya. Nggak tahunya itu baru pemulihan karunia roh. Nah, kita mesti masuk dalam lagi, yaitu pesan di akhir zaman ini ya, terang di senja. Itu tujuannya apa? Untuk memulihkan segala sesuatu, memulihkan sebelum kedatangan Tuhan kedua. Jadi Tuhan mempersiapkan mempelainya untuk kedatangannya kedua melalui pesan di akhir zaman ini. Jadi saudara, kalau saudara, kita harus akui ya, kalau tanpa pesan ini, kita tidak sampai kepada persiapan yang tadi dikatakan di dalam tadi ya, bahwa mempelai mempersiapkan diri menanti kedatangannya di Wahyu 22. Jadi dikatakan bahwa mempelai akan mempersiapkan dirinya untuk masuk pada pengangkatan pembuat tubuh ya. Kita melihat janji pembuat tubuh ini, janjinya itu sudah ada dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika, betul ya, janjinya. Tapi Paulus memang tidak diangkat karena Paulus belum sampai umurnya. Jadi waktu Paulus hidup itu belum sampai, kurang panjang ya, umurnya kurang sampai karena Tuhan mau sampai yang terakhir dari bilangannya sudah ada dalam kitab kehidupan anak gembala.
ya, ingat ya, yang semuanya akan masuk. Jadi kalau Paulus itu belum sampai umurnya, dia sudah meninggal, gitu. Tapi dia sudah sampaikan janji itu bahwa akan ada pengubahan tubuh. Nah di zaman inilah terjadi itu. Karena apa? Sudah masanya. Biar Anda jadi jangan sampai kenapa udah jadinya kok nggak digunakan. Memang iya, tapi dia belum sampai karena umur dia cuma sampai nggak nyampe ribuan tahunnya. Sedangkan Tuhan 2000 tahun lebihnya sampai saat ini belum juga masih belum tangannya. Berarti masih ada yang masih mau dipanggil ya, yang akan masuk dalam bilangan orang yang percaya yang sudah namanya tertulis di dalam kitab kehidupan domba sebelum dunia dijadikan. Nah ini ingat ya, sebelum dunia dijadikan. Oke. Jadi kita bersyukur dengan hanya tanggung waktu senja itu kita dikembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak Pentakosta. Jadi dulu mereka tahu ya. Jadi jangan pikir Paulus itu tidak tahu bahwa akan terjadi pengangkatan. Tapi teman belum waktunya Paulus gitu, ataupun Petrus ataupun Yohanes, karena umur mereka tidak sampai yang terakhir, bilangan terakhir mereka nggak sampai, mereka belum meninggal. Nah, jadi kan kata Paulus kan pada saat bunyi itu baru kan bangkit ya. Jadi begini, haleluya. Jadi kita ini tujuan besar juga mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan yang masih hidup, gitu, mempelai yang masih hidup, tujuan besar. Nanti yang masih hidup sama yang sudah meninggal dikumpulkan lagi. Itu pada saat sangkakala ya. Haleluya. Ini saya kasih yang kemarin, yang lanjutannya kemarin supaya jadi ada sambungannya ke yang sekarang ini. Sampai tuntas gitu, jadi nggak setengah gitu ya. Yang saya lihat gini soalnya ya, yang pengalaman saya, maksudnya dengan dasar firman Tuhan ya, kalau kita tidak tahu rangkanya gitu ya, kita hanya tahu sedikit aja cepat gitu ya, nanti kita nggak tahu hubungannya gitu loh. Misalnya kayak pelajaran contohnya, misalnya matematika ya, misalnya kayak KPK gitu ya, kelipatan sesuatu besar. Kecil ya. Nah itu kalau kita gunanya apa KPK-nya gitu. Kalau kita nggak tahu gunanya kan cuma kita tahu KPK. Kita tahu pesannya gunanya apa gitu. Kalau kita tidak tahu, sayang gitu. Nah ini saya dengan pengurahan Tuhan mau berbagi dengan Anda, dengan Bapak Ibu, dengan saudara-saudari ya. Tujuan pesan itu ya, gitu. Jadi kita nggak sembarangan mengumpul gitu. Haleluya. Oke, kita sudah lihat ya. Jadi mengembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Itu malaikat 4 ya, ayat 5. Haleluya. Yang sekarang ini saya mau membagi berkat tentang kesatuan dengan Allah. Itu kita ambil firman-Nya dari Yohanes 17 masa coba. Injil Yohanes ya, bukan 1 Yohanes, Injil Yohanes 17. Sudah dapat Bapak Ibu, saudara-saudari? Sudah ya? Mari kita saya sambut bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Ayat 20 sampai 23. Sama-sama kita baca ya, ayat 20 sampai 23. Cuma 3 ayat saja. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya padanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan aku telah yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Aku di dalam mereka, Engkau dalam aku, bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Tuhan. Silakan Kau berbicara Tuhan, karena kalau firman itu sendiri Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Haleluya. Kita tahu bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang terakhir, Injilnya yang terakhir itu, dan dia adalah kalau dikatakan melalui pesan akhir zaman itu dia dengan lambang Raja Wali Terbang, ya. Jadi lambang Raja Wali Terbang. Nah, inilah kitab yang dipakai oleh mempelai wanita di akhir zaman, Injil Yohanes ini ya. Karena banyak hal kalau Anda lihat ya, di Matius, di Markus, Lukas ada, di Yohanes belum tentu ada gitu. Biasanya maka paralel ya, kecuali Yohanes agak berbeda karena dia memang untuk mempelai akhir zaman khususnya. Kita melihat dikatakan di sini bahwa ayat 20, dan bukan untuk mereka yang saja berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kita melihat ayat ini banyak dipakai oleh khususnya belakangan ini ya di organisasi denominasi untuk menyatukan gereja-gereja. Doanya gini nih, ya kan, kalau ada lagunya kan, kita satu. Nah, jadi seperti ini. Padahal ini maksudnya tuh bukan begitu ya, bukan dalam organisasi. Kita satukan di dalam pesan di akhir zaman. Gitu. Kita dipanggil sini bukan karena mungkin Pak Martinus ataupun siapapun juga di sini tapi oleh pesan. Jangan lupa ya, kita sini oleh pesan. Jadi pesan ini menyatukan kita. Gitu. Jadi ayat ini dikatakan Tuhan Yesus, aku berdoa bukan untuk mereka saja aku berdoa, tapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa mereka ini? Termasuk kita ya di akhir zaman. Jadi mereka yang akan menerima percaya akan pemberitaan rasul-rasul ini ya, mereka maksudnya rasul-rasul itu ya. Nah, ayat 21-nya supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kita ya, ini jangan diartikan ya pikiran pendek ya. Jadi banyak orang, makanya kita itu Bapak, tapi jadi satu ya, dalam roh satu, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ayat 22-nya, lanjut. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi supaya kita menjadi satu harus masuk ke dalam yang tadi ya, persekutuan dengan Bapa dan Anak. Kalau dikatakan di dalam Kristus. Nah, yang sekarang yang lagi ini ya, istilahnya dalam Kristus supaya menjadi satu. Ini kan waktu doa ini kan dia belum dimuliakan, belum naik surga ya Yesus ya saat ini ya. Nah, ayat 23-nya, ayat 22 dan engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nanti kita lihat ke belakang ya, dulu ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, inilah satu yang sempurna. Nah, jadi bukan karena organisasi ya, ataupun denominasi ataupun apa, kita satu, ataupun karena bangsa negara Indonesia gitu ya, satu. Bukan, yang utama ini, karena ini sempurna kesatuan ini. Ini tidak bisa terpisahkan ya. Ini yang sempurna. Nah, ini yang didoakan oleh Yesus dan pasti harus terjadi. Tidak mungkin doa Yesus gagal ya, pasti terjadi. Nah, agar dia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau sedikit naik mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kasihnya Allah kepada kita nih, kita semua sama seperti dia mengasihi Yesus, mengasihi dirinya sendiri ya kalau dibilang. Wah, luar biasa loh kalau kita renungkan ini. Dia mengasihi, baca ya, engkau, kan? Mereka sempurna agar dia tahu bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kasih yang sempurna ya. Kalau kita nyanyi untuk kasih yang sempurna gitu ya, tahu lah, itu kan soal diberikan. Haleluya. Haleluya. Kita sekarang kembali, kita melihat Yesus berdoa untuk sebuah kesatuan antara Bapa dan murid-muridnya, supaya kita semua menjadi satu di dalam pesan akhir zaman, khususnya zaman ini ya, dalam pesan ini. Nah, haleluya. Kita melihat juga kita buka coba di Yohanes 14. Yohanes 14, tolong. Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Ini kita melihat kesatuan yang benar ya. Ini begini bunyinya. Ya, saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Aku tidak meninggalkan aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi ya, kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Nah ini penting sekali.
Pada waktu itulah kamu tak akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ini yang sudah satuan yang paling sempurna nih, ayat 20 nih. Ini sempurna banget nih. Ya, pada waktu itulah kapan? Waktu kita menyatu dengan Kristus, waktu kita dilahirkan kembali. Makanya Yesus bilang apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Harus ya, bukannya ya mudah-mudahan dilahirkan kembali ya gitu ya. Kalau mudah-mudahan berarti dia nggak maksakan ya. Tapi dia bukan harus maka. Karena kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apalagi tidak masuk ya, lihat film Nabi saya, apalagi masuk, tidak mungkin. Makanya persatuan ini harus dengan Bapa dan Anak, yaitu dalam Kristus dilahirkan kembali. Gitu. Dari air dan roh ya. Haleluya. Kita melihat mundur belakang ya. Jadi kalau kita melihat persatuan ini, semua sekarang dikatakan oleh Brother Branham itu sekarang zamannya penyatuan. Semua menyatu deh. Kita lihat bank-bank disatukan ya. Tadi bank BBD, bank Exim, jadi bank Mandiri ya. Semua disatukan gitu. Rata-rata orang menyatukan diri. Misalnya kayak partai-partai ya. Jadi satu namanya Koalisi Merah Putih gitu. Menyatukan diri semua rata-rata. Karena kata Brother Branham sekarang zaman penyatuan, zaman ini zaman penyatuan. Semua menyatu deh. Rata-rata di bandar lihat aja di mana-mana. Persatuan tukang-tukang beca gitu. Persatuan apa gitu, para buruh gitu. Bersatu semua rata-rata. Karena inilah zamannya penyatuan. Kalau dulu enggak, dulu masing-masing gitu. Kerajaan Majapahit sendiri, kerajaan ini sendiri sekarang NKRI. Nah, kita misalnya contoh ya, kesatuan gitu. Dan sekarang kan kalau kita pelajari zaman 7 zaman gereja, sekarang malah zamannya apa namanya? Kebebasannya gitu. Jadi mereka mau minta kebebasan, minta hak asasi. Nah, itu dikatakan di dalam artikel 7 zaman gereja ya, itu akan dikatakan seperti itu. Nah, kita melihat persatuan sebenarnya seperti ini. Jadi kita sekarang balik belakang, kita mau mengenal ya Allah itu bagaimana. Jadi di pesan akhir zaman ini kita bersyukur, kita bisa melihat Allah itu bukan cuma dari yang sekarang, tapi yang sebelum dunia ada nih. Bagaimana Allah itu? Itu di pesan ini. Karena dia membukakan semua rahasia dari yang awal sampai akhirnya. Haleluya. Sekarang kita melihat kesatuan Allah itu dari yang awal mulanya ya. Mungkin ada yang sudah pernah belajar, bisa diulang. Tapi kalau yang belum, puji Tuhan bisa dapat pelajaran ini ya. Karena ini cukup tentang kealahan. Di sini kita lihat di dalam sebelum buka ayatnya, ini jadi saya mengambil di sini dari khotbah Brother Branham ya. Dari khotbah Brother Branham kayak apa namanya Oneness, ada juga Kristus adalah rahasia yang disingkapkan, macam-macam ya. Jadi Anda bisa dengar ya, kita catat ayat-ayat ini yang penting ya. Haleluya. Glory. Kita melihat pada mulanya Allah itu, pada mulanya Allah namanya bukan Allah ya, Elohim. Elohim artinya, saya mundur sebelum dunia ada ya. Elohim artinya dia yang sendiri, dia sendiri. Saudara ingat ya, dia yang sendiri. Gimana caranya? Kita mikirkan, pecah pikiran kita kalau mikir dia. Karena nggak bisa dipikirkan kata berbeda. Dia sendirian, belum ada malaikat, belum ada gelap, belum ada terang, belum ada apapun. Dia berdiri sendiri, namanya disebut Elohim. Tapi dia nggak sendiri gini, tapi dia punya pikiran kayak kita kan. Kita sendiri, tapi kan ada pikiran kita nih, betul kan? Betul. Nah, misalnya saya sendiri, tapi saya punya pikiran ya. Kalau di film-film itu suka ada gambarnya lagi dipikir gitu ya. Nah, cuma bedanya kalau pikiran kita tuh tidak kekal sifatnya. Sedangkan Allah sifatnya pikirannya kekal. Jadi nyata pikiran dia ya, nggak kayak kita bisa besok lain lagi, ntar lain lagi, beda-beda terus ya. Kalau Allah dia berpikir kekal. Nah, makanya kan kata Tuhan sudah dalam di pikiranmu, sudah di pikiran Tuhan sudah ada. Jadi pada mulanya sebelum ada sesuatu, sebelum ada waktu, ada yang namanya Elohim. Dia kalau bahasa Inggrisnya dia yang sendirian, dia berdiri sendiri. Di dalam dia ada pikiran-pikirannya, pikiran-pikiran Allah. Nah ini kita mundur ke sebelum ada waktu ya. Nanti firman-Nya akan disampaikan ya. Ini kita lihat dari pesan dari zaman ini ya. Haleluya. Jadi Allah itu ada tiga hal yang kita melihat dari si Elohim ini ya. Elohim ini. Kita buka ya. Jadi kalau kita bersyukur di akhir zaman ini, pesan ini kita bisa membuka sebelum itu ya. Karena Tuhan sudah bukakan melalui nabinya
film Brennan tentang subung Allah, ada kan pembukaan subung Allah, dibukakan semua subung itu ya. Jadi Allah pada mulanya namanya Elohim, terus di dalam dia ada pikiran-pikirannya, atributnya dikatakan itu sifatnya kekal. Itu disebut kalau dikatakan di dalam punya Brennan salah satu khotbahnya dikatakan itu adalah yang pertama karakteristik atau sifatnya Allah. Karakteristik atau sifatnya Allah. Itu di dalam dia ya, dalam dirinya Allah gitu. Nah, karakter itu seperti contohnya Allah adalah kekal ya. Allah Maha Kuasa, Maha Mulia, sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu sifat Allah. Itu namanya karakteristik. Itu yang pertama dari Allah. Kita mesti ini sedikit seperti belajar ya Bapak ya, biar terbuka ini tentang apa Allah kealahan. Yang kedua yang kita mesti lihat, pertama karakteristik. Kita melihat Allah sampai saat ini seperti itu ya. Dia kekal, dia maha hadir, maha ada. Jadi Allah tahu ya dari awal sampai akhir tahu ya akan terjadi apa. Misalnya kita pada jam 11 kurang berapa tuh? Kurang 10 menit. Saya berdiri di sini pakai baju ini, mungkin Bapak Kristo, Pak Utaya, Ibu Gorimanto, Bro Ampuni, posisi begini nih. Kau udah lihat sebelum ada setelah itu dia udah tahu dalam pikiran dia nih. Jadi jangan kebetulan ya, enggak. Itu semua udah kekal sifatnya dia. Itu luar biasa Allah kita ya. Haleluya. Lanjut, potensi. Yang kedua ada potensi dalam dia. Ada potensinya lah. Potensi ini, inilah yang dikatakan. Inilah apa yang dimana dia mau menjadi seperti itu gitu. Jadi Allah mau apa? Cita-citanya lah katakan. Kita kan punya cita-cita ya. Wah mau jadi dokter kalau masih kecil kan, atau mau jadi insinyur, mau jadi presiden segala macam ya. Nah, cuman kita kan bisa jadi bisa enggak ya, bisa gagal gitu ya. Tapi kalau Allah nggak bisa, dia udah punya cita-cita pasti jadi gitu. Dia udah punya cita-cita. Cita-citanya itu dikatakan potensi dalam diri Allah. Potensi itu seperti ini kata Brennan ya. Dia mau menjadi juru selamat. Dia mau menjadi Bapa. Dia waktu itu belum menjadi Bapa, belum menjadi Allah ya. Dia hanya Elohimnya sendirian, karena belum ada malaikat. Allah artinya, kalau dalam bahasa Inggris, Allah artinya objek yang disembah. Jadi kalau dia belum ada yang menyembah, dia namanya apa? Ya sendirian aja, dia belum ada namanya gitu ya. Contohnya gini, dokter nih, kalau nggak ada yang sakit namanya dokter kan? Bukan dokter, kalau semua sehat. Karena nggak ada sakit gitu. Nah juga Allah, namanya Allah belum Allah namanya, karena belum ada yang menyembah dia. Jadi dia sendirian, berdiri sendiri ya. Nah, dia masih namanya Elohim. Dalam dia ada potensi tadi. Dia mau menjadi apa? Itu menjadi juru selamat, menjadi Bapa, menjadi anak, menjadi Roh Kudus. Itu semua dalam dia. Makanya itu akan diekspresikan nanti. Jadi dia akan mengekspresikan dirinya melalui potensi itu. Nah itu potensi di dalam dia ya. Tapi belum terjadi saat itu. Masih sendirian dia. Tapi sudah ada dalam pikiran dia. Itu yang kedua ya. Yang ketiga pentingnya di dalam dia juga ada gennya. Nah ini ya, gennya Allah. Haleluya. Ini dikatakan berbeda. Gennya itu ada apa? Anak-anak ini ada di sininya dalam dia. Sama kayak semua yang kita udah Bapak ya, mungkin Bapak Kristo atau Pak Sugianto. Di dalamnya sebelum Bapak bersatu dengan istri dan melahirkan anak-anak itu, udah dalam diri Bapak itu. Misalnya, jadi kata di dalam Alkitab dikatakan waktu Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, itu Lewi sudah ada dalam diri Abraham. Karena cuma belum diekspresikan gitu, masih dalam diri Abraham. Begitu juga Allah. Dia sudah ada dalam dirinya sudah ada anak-anaknya. Nanti kalau contoh saya lah gitu ya. Sudah ada anak saya. Cuman saya belum keluar pada anak itu. Setelah saya bersekutu dengan istri saya dalam pernikahan kudus, keluarlah si ini. Gitu. Nah, begitu juga Allah. Belum, masih dalam diri dia, potensinya itu. Masih di anak-anak itu, gennya dia. Ini ke dalamnya sudah nanti akan nyambungkan kepada nanti selanjutnya ya. Ada kan hubungannya begitu ini ya, nyata nanti dalam misalnya di zaman ini. Anak-anaknya ya. Makanya nanti kita tahu bagaimana gen Allah kalau katakan, oh bukan benih itu. Nah itu gitu. Kan ada seorang kata, bukan benih. Dari mana Anda tahu? Nah, kita dari sini, dari gennya Allah. Haleluya. Nah, sekarang udah ya kita tahu jadi Allah itu ada sifatnya. Satu, nomor 2 potensi, nomor 3 anak-anaknya dalam diri dia sudah ada. Tapi dia masih sendirian, belum keluar semua ini,
Dia namanya masih Elohim. Nah sekarang dia harus mengekspresikan kan, betul ya, dirinya itu keluar. Tadi kan saya kasih judul kesatuan Allah ya. Tadi dulu itu ya khotbah ini ya. Dia mau keluarkan ini. Nah, karena gini saudara, perhatikan kerinduan Allahnya, dia mau bersekutu. Nah, kata Brother Branham-nya. Sekarang kita misalnya kata Brother Branham, dia contohkan diri dia. Kalau saya sendirian, ya saya sendirian aja begini. Meskipun anak-anak saya dalam diri saya gitu ya, tapi belum keluar kan. Tapi begitu saya menikah, muncullah misalnya si Joseph Branham, si itu ya katanya Billy Paul. Nah baru dia bisa bersekutu nih sama anaknya, gitu. Oh anak saya nih, tadi dari diri saya sekarang udah keluar nih, gitu. Begitu juga Allah, dia mau mengeluarkan itu semua supaya dia bersekutu dengan anak-anaknya. Kita ini gitu ya. Haleluya, glory. Nah, jadi untuk menjadi seperti itu, dia butuh apa? Dia butuh kendaraan, dia butuh sesuatu kan, betul nggak? Nah, butuh sesuatu untuk supaya bisa mengekspresikan kemauannya itu. Apa itu butuhnya? Dia butuhkan apa? Mungkin ada atau ada belum ya? Dia butuhkan yang dikatakan namanya firman. Itu dia. Jadi dia butuh firman. Jadi untuk mengekspresikan itu dia melalui namanya firman. Nah firman ini bukan seperti yang kita pikirkan. Gini misalnya, firman kan kata ya? Kata apa? Enggak, bukan. Kata Brother Branham pada saat itu bukan seperti itu. Bukan seperti kata-kata seperti ini. Tapi dikatakan dalam khotbah Brother Branham di dalam Ibrani, ada nanti, tapi nggak ini ya, di Hebrews nanti ada baca sendiri ya. Dikatakan bahwa pada saat itu bukan firman kata-kata seperti ini atau seperti Alkitab ini ya, tertulis ini, tapi disebut dia adalah tubuh firman. Nah dia masuk sih kalau gini, dia menjadi firman. Nah kita buka firmannya, Yohanes 1 ayat 1. 1 ayat 1. Mungkin ada yang dari Bapak Ibu, ada yang untuk saudara-saudari tolong anak baca, tolong saya baca. Yang 1 ayat 1 aja, 1 ayat aja. Silakan baca. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, terima kasih. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dia butuh kendaraannya, butuh suatu alat untuk bisa mengekspresikan diri semua itu, namanya firman. Dan firman ini bentuknya tubuh. Jadi kalau di dalam istilah teologi, istilah apa, kata Brother besar umum namanya, yang paling cocok namanya logos atau teofani. Logos yang penting. Jadi dia punya tubuh logos ya, terang. Jadi pada sebelum ada terang, dia tidak kelihatan hal itu. Makanya kan dikatakan sama Tuhan Yesus kan, tidak ada seorang pun melihat Allah. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Nggak ada bisa. Tapi anak menyatakan dirinya. Anak apa? Itu dari firman itu menyatakan dirinya Allah. Apakah itu bukan Allah? Itu dia. Itu dia menyatakan dirinya. Jadi tidak bukan dua, jadi bukan firman sama Allah terus jadi dua, enggak. Nah itu yang tadi saya bilang, bedanya pikiran kita sama pikiran Allah. Kalau pikiran kita kan jadi pisah ya. Itu pisah, misalnya sih contohnya anak beda ya gitu, anak saya sama saya beda, atau anaknya Pak siapa beda. Ini enggak, satu, itu ekspresi dia. Jadi mengekspresikan dirinya dalam firman. Nah dari firman itulah dia membuka menjadikan semuanya yang sudah ada itu, yang sudah dalam pikirannya menjadi ada, menjadi terekspresi melalui firman ini. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Ini kalau dikatakan pada mulanya, Bapak Ibu ya, saudara-saudari, itu artinya sudah ada waktu pada mulanya, gitu. Bukan kekalahan. Cuma saat itu waktu sama kekalahan jadi satu, kata Brother, menyatu, belum terpisah. Nanti terpisah saat ada dosa, baru terpisah. Waktu sama kekalahan. Wah ini kan berat. Jadi pada berat ininya. Puji Tuhan ya. Jadi pada waktu itu satu, waktu dan jangan kekalahan jadi satu, tidak bisa. Pada saat ini pada mulanya ini. Nanti waktu Adam itu dan dosa pisah waktu. Makanya kita jadi manusia dalam waktu ya, kita sekarang ini terbatas. Kalau ini belum terbatas ini, firman ini masih sempurna. Oke. Ayat 2-nya, dia pada mulanya bersama-sama Allah, ya. Ayat 3-nya, tolong ayatnya. Segala sesuatu, ayat 3.
Kan? Oh bukan ini. Ayat 3. Ayat 3. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah ada, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi melalui firman ilah Allah mengekspresikan dirinya. Ya, semuanya melalui dia ya. Tanpa dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang terjadikannya. Gitu. Itu satu ayat. Kita bisa buka lagi di Ibrani. Ibrani 11 ayat 3. Kita buka Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3 ya. Sudah ada. Ya. Ibrani 11 ayat 3 katakan, karena iman, coba kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, ya, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi semua itu karena firman Allah. Tadi yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 ya sampai 3. Ini kendaraan Allah. Inilah alatnya dia untuk mengekspresikan dirinya yang selama ini dalam pikiran dia, yang dia belum bisa sampaikan. Nah sekarang dia mulai ekspresikan melalui firman. Jadi firman itu Allah sendiri. Jadi kata Brother Branham, jangan Anda pikir itu jadi beda ya, kayak orang-orang lain, karena pikirannya ini ya, dari dikira jadi 3 ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi enggak, itu Firman itu dia sendiri. Karena ini anak besar ya, hurufnya besar, bukan anak kayak seperti kita. Nah, nanti kita lihat lagi ya selanjutnya. Kalau kita tadi kan yang potensi ketiga ya, anak-anaknya, tapi ini enggak, ini dirinya diekspresikan supaya terlihat. Karena selama ini dia tidak terlihat. Dia tidak bisa nggak tahu lah gitu, nggak bisa dibayangkan gitu, terlalu besar lah gitu kata Nabi ya, dia terlalu besar jadi kita tidak bisa nyampe otak kita sampai sana gitu. Kalau kita paksakan pecah nggak nyampe, jadi lagi gila antara kita gitu. Haleluya. Nah dari situ, dari tadi yang tadi firman tadi muncullah, jadi katakan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dia mulai menciptakan ya, mulai mencipta. Kita buka jadi 1 ayat 1. Ya. Kejadian 1 ayat 1. Mungkin ada yang bisa baca buat saya. 1 ayat tadi ya. Tolong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, makasih. Jadi setelah dia sudah turun sebenarnya ya, dikatakan bahwa Allah turun tingkatnya dari dimensi tidak bisa dijangkau oleh manusia, nggak bisa sama sekali kosong ya, kita nggak bisa, nggak nyampe otak kita. Dia turun ke bawah ke logos, ke dalam bentuk firman. Nah ini mulai bisa ininya apa, berbentuk logos namanya, firman terang dikatakan. Kalau dalam ada tuh yang itunya Brother Martinus ada ya, itu terang gitu ya. Nah, ada tuh teman saya itu udah pernah lihat kan ya. Ini saya ulangi supaya kita dapat pegangan tentang Allah itu yang sebenarnya bagaimana. Nah di dalam logos tadi itu Tuhan mulai menciptakan, yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ini maksudnya udah logos tadi itu ya, sudah. Dan di sini sudah ada malaikat-malaikat. Kalau situ jam yang ini nih, karena kan dia sudah menciptakan malaikat pertama, dikatakan di pesannya oleh perusahaan berbeda ya. Ini saya cuma ngutip dari pesannya, jadi bukan pikiran saya nih, saudara ya. Saya percaya memang kita nggak bisa, kita hanya terima pesan dan pesan itu yang membuka pikiran kita. Dikatakan kata berbeda, dia sudah menciptakan malaikat. Nah dikatakan sini pada mulanya juga nih, dan dikatakan di bumi. Bumi belum berbentuk ya, ayat 2-nya kosong dalam kita, itu bersama raya, dan roh Allah melayang di atas permukaan bumi. Nah roh Allah ini itu tadi tuh ya, firman tadi. Nah,
tetap semuanya firman. Jadi di Allah itu sudah turunnya, sudah apa namanya, menjadi dari logos, dari Allah Elohim jadi logos. Jadi dia mulai mencipta. Dikatakan ayat 3, berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Kita lihat ya, penciptaan itu dilakukan oleh logos tadi ya, oleh firman tadi. Nah, kalau kita mau tahu bentuknya ini ya, seperti apa logos itu kita lihat sebagaimana Musa pernah melihat. Musa mau melihat Tuhan. Musa mau tanya sama Tuhan. Kata Musa, Tuhan, saya mau melihat Engkau Tuhan. Aku rindu sama Engkau. Semua rindu ya sama Tuhan. Rindu gak? Kalau nggak rindu, pertanyaan. Dia mau melihat. Musa dekat sama Tuhan. Dia mau lihat rupamu gimana sih modelnya. Tuhan bilang, oke, kalau mau melihat saya boleh. Tapi hanya melihat punggungnya saja, karena tidak lihat mukanya. Karena Musa saat itu kan masih manusia berdosa ya, pakai tubuh berdosa. Jadi tubuh kita tidak bisa melihat Allah. Telanjang ini pasti lemah kita. Pasti apa namanya, seperti orang mati akan jatuh kita kalau kita melihat secara ini. Kalau nggak Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan untuk itu ya. Jadi Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat. Kata Musa seperti laki-laki punggungnya itu, Tuhan dari belakang itu. Itulah teofani tadi, tubuh teofani. Teofaninya Allah ya. Nah, kita juga nanti dapat teofani juga, tubuh teofani. Nah, nanti tapi tunggu dulu, nanti banyak tuh pelajarannya satu-satu. Haleluya. Nah, mau pesan ini saudara ya, kalau saudara pelajari, makanya kata Brother Branham, study deep, pelajari dengan dalam, karena begitu dalam pesan ini, tapi juga sederhana. Begitu banyak dari pesan ini yang kita bisa dapatkan tentang pembukaan rahasia dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Lanjut. Haleluya. Jadi segala sesuatu ada di dalam logos ini ya, segala sesuatunya. Jadi setelah dari Elohim itu dituangkan kepada logos. Jadi apa yang ada di dalam diri Elohim ini dituangkan sepenuhnya. Jadi kalau air habis kan habis ke logos. Wah, pusing kalau ini ya. Itulah kita dengan iman, tapi yang dikatakan Ibrani dengan iman saja. Jangan yang otak kita, hanya otak kita ke Allah itu dengan iman. Luar biasa. Saya juga gitu, wah Tuhan saya terima aja dan saya nggak mau tahu, saya percaya Engkau itu gitu. Karena kalau kita mau tahu nggak tahu kita Allah itu, dia berubah-ubah gitu ya. Tiba-tiba tadi memakai tubuhnya si ini lagi bicara nih, atau lagi bicara kan kita nggak tahu dia lagi bicara. Kita kira mungkin bapak ini nggak punya, Tuhan lagi bicara. Haleluya. Nah, roh Allah yang tadi roh ayat yang di atas pembukaan bumi itu logos ya. Nah, logos itu berfirman. Nah, melalui logos ini Tuhan menggenapkan keinginannya ya. Melalui logos ini makanya Tuhan bilang kan, melalui anak. Jadi dia menggenapkan firman-Nya. Bapa sudah menyerahkan segala itu kepada anak. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, segala sesuatu di surga, di bumi dan di bawah bumi semua sudah ditentukan kepada aku. Luar biasa. Maksudnya itu dia, itu Bapak itu sendiri juga menyatakan dirinya dalam anak. Jadi Yesus bukan pribadi lain dari Allah ya. Itu dia sendiri lagi bicara nih. Cuma pakai badannya Tuhan Yesus ya, badannya Yesus, namanya Yesus namanya. Haleluya. Lanjut ya. Setelah logos itu, kita juga tahu dikatakan oleh Brother tentang spoken word. Itu firman diucapkan, spoken word ya. Itu kalau tarikan ketiga itu spoken word. Itu nanti ada pelajaran sendiri. Ini saya tidak membahas ke sana. Itu adalah dari sifat logos. Dia mengatakan, kalau logos katakan tuh ya, jadilah terang. Jangan saudara pikir begitu terang dikatakan jadi terang, jangan pikiran nih langsung jadi terang. Enggak gitu. Itu butuh waktu beribu-ribu tahun. Karena bagi Tuhan satu hari adalah 1000 tahun bagi manusia. Jadi ramai itu, tapi jadi. Gitu. Jadi kata Brother, kalau misalnya kita melihatnya, kita bilang nih, gunung pindah kamu ke sana. Gunung ini misalnya kayak batu gitu ya, gunung batu. Kita tungguin, kok nggak pindah-pindah gunung ini? Di sini aja. Tapi kita lihat nih, ada satu batu pindah, tuh ke sana. Satu batu doang. Itu kita yakin ini akan semua gunung akan pindah nantinya. Karena satu udah pindah. Itulah iman. Jadi kita melihat yang belum kelihatan, tapi kita tahu ini udah pindah kapan. Satu pindah, akhirnya semua pindah. Haleluya. Nah ini tadi kita lihat tentang bagaimana Allah mulai menciptakan. Jadi mulai mengekspresikan apa yang di dalam pikiran dia ya, melalui firman-Nya, Elohim tadi dia. Nah, sekarang kita melihat tentang manusia. Ya. Jadi kita melihat setelah Elohim, di dalam diri Elohim itu masih banyak rahasia sebenarnya saat itu. Rahasia belum terbuka ya, baru menciptakan di sini kan.
masih banyak rahasia yang belum diekspresikan sampai ke kita ini kan terlalu jauh zamannya, berapa ribu tahun dari sini ya. Nah kita lihat pelan-pelan, kita lihat yang gimana Tuhan mulai bekerja ya, menyatakan dirinya kepada kitanya. Setelah penciptaan itu Tuhan menciptakan manusia salah satunya yang cukup potensi, karena itulah yang tadi saya katakan tadi kan nomor 3 anak-anaknya. Jadi setelah dia mengekspresikan dirinya melalui baik itu malaikat-malaikat akhirnya menjadi Allah, terus di sini dia mulai ada ciptaannya, tapi dia belum punya anaknya belum ada di sini kan, belum muncul. Nah tadi kan saya dikatakan kan ada yang ketiga anaknya. Nah di sini kita lihat ya bagaimana dia menciptakan anaknya. Kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26. 1 ayat 26. Ini saya khotbah tentang pengetahuan yang di dalam pesan ya. Ini pengetahuan pesan ya. Mungkin kalau ada yang tentang iman ya, di pesannya terlalu banyak ya, ada tentang iman, tentang pengetahuan, tentang macam-macam lah. Nah, ini tentang pengetahuan ya. Dikatakan sini ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita nih, kata berbeda maksudnya, itulah tadi logos sama Elohim tadi, kita. Menurut gambar rupa kita. Karena besar dunia ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap yang berada di bumi. Jadi kita lihat ya, pelan-pelan kita lihat ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Rupa kita ya. Maksudnya kita ini bukan rupanya siapa saya, bukan ya. Saya berdosa ya. Rupa kita maksudnya rupa Allah sendiri. Nah, rupanya bagaimana? Bagaimana rupanya? Ya? Belum Pak. Jadi ini manusia roh. Jadi tadi mulai tadi logos tadi rupanya seperti rupa logos tadi, rupa kita tadi. Jadi Allah tadi itu turun Elohim menyatakan diri logos, nah rupanya rupa seperti logos. Jadi sama seperti logos rupanya. Logos itu kan terang ya, kalau ada di itunya Pak Martinus terang gitu. Nah cuma bedanya kalau Allah itu terang besar, nah si Adam ini manusia ini terangnya kecil, tapi terang juga, potensi sama, nggak beda loh. Jadi contoh begini. Mungkin kalau kita ke laut ya, pinggir laut ya, laut kan samudra ya, laut kan besar tuh ya, ada situ ada mineral ya, ada garam, ada macam-macam di dalam laut. Tapi kalau kita misalnya menghidup ya, kita hidup satu gelas kecil gini, 1 gelas lah. Pertanyaan saya, ini sama nggak potensi sama di situ, sama di laut? Sama kan? Hanya bedanya dia kecil aja. Kecil tapi sama yang sama dia sifatnya. Nah itu juga manusia. Jadi sama segambar malah, hanya sifatnya kecil. Makanya dikatakan dia bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut. Karena dia kecil tapi potensi sama Allah. Hanya kecil. Kalau kata berbeda Allah kecil. Allah itu kecil. Tapi Allah juga ya. Itu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Manusia dikatakannya. Makanya jadi Adam itu setelah ini dikatakan kan, baiklah kita menjadikan rupa kita. Coba ayat 27-nya. Jelas. Ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia ini menurut gambarnya. Jadi kalau benar-benar di dalam pesan itu ya, dia mengilustrasikan, kalau dibikin seperti cerita nih, Allah kan terang nih misalnya, nah manusia terang kecil nih, tapi sama-sama terang. Makanya kenapa dia bisa bersekutu? Karena dalam terang itu yang sama. Makanya kalau kita di luar terang itu, kita tidak bisa bersekutu. Dikatakan dalam 1 Yohanes ya, pernah baca, dikatakan bahwa kita bersekutu dalam terang. Kata kita nama terang dunia, dia bilang aku adalah terang dunia, tapi engkau juga terang, engkau mesti taruh di atas kaki dia nih, jangan dibawa gantang gitu.
gitu, karena sama-sama terang. Nah, jadi serupa dengan Allah ya. Terus di bawahnya dikatakan ayat 28, Allah memberkati mereka dan lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah ini kalau ini udah bahasa ini, kalau bahasa ininya yang bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia ini udah beranak cucu lah, berarti kan secara dagingnya anak cucu gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya enggak, be fruitful, multiply, berbuah-buahan, bertambah banyak. Jadi menghasilkan yang sama seperti dia, bukan daging ya, bukan pada cucu udah daging jatuhnya. Ini yang bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris masih jelas. Fruitful, berbuah-buah, multiply, bertambah banyak, dan penuhilah di earth, penuhilah bumi. Tundukkanlah dia, dominion over the fish, berkuasa atas ikan-ikan laut, semua yang di air, di udara, dan juga yang hidup berjalan di atas muka bumi. Itu artinya yang merayap, itu kan merayapnya. Jadi Tuhan memberkati. Jadi yang gini ya, model manusia seperti ini yang diberkati Tuhan. Model manusia seperti ini yang diberkati Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Ya, diberkati nih. Jadi lihat urutan firman-Nya. Ini saya ajak supaya Bapak Ibu Saudara melihat urutan firman ini gitu. Karena ini penting sekali. Jadi jangan sama aja kan orang-orang gitu. Sama lah, perempuan sama. Ya berdosa benar sama. Tapi setelah dosa kan ada lagi hukum lain yang bunyinya. Gitu berbunyi lainnya. Contohnya seperti itu ya. Tapi di sini masih sama nih. Karena cuma Adam doang, manusia doang. Dia berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara, semuanya ya. Nah, kita lihat di Kejadian sebelumnya. Di Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Kita cepat aja ya, supaya jangan ini. Kita lihat. Karena ini kalau dibuka-bukain terlalu banyak ya. Berat ini, berat. Kalau kita kebiasaan untuk melawan daging, ini kan firman yang cukup dalam ya, mesti diulang-ulangi lagi. Diulang lagi, dilihat lagi posisi-posisinya gitu, supaya kita tahu menempatkan posisi firman dalam firman. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 21-24. Coba tolong ada yang baca buat saya. 21-24 Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Terima kasih. Kita ulang dari ayat 21. Jadi kalau kita lihat waktu Allah menciptakan itu, waktu dia mau menciptakan Adam di Kejadian 1 ayat 26 itu, dikatakan oleh Brother Branham di dalam pesan ini, pesan akhir zaman, itu dia seperti terang. Bukan seperti terang, bukan seperti terang ya, terang kecil. Jadi Adam itu bergerak, terang itu bergerak di Taman Eden. Nah, dia menguasai semua Taman Eden itu seluruh bumi. Jadi dikatakan Allah di bumi. Itu Adam itu ya. Manusia itu Allah di bumi. Sedangkan kalau Allah yang besar ada di surga. Makanya kan Bapak surgawi dikatakan kan. Kenapa nggak Bapak bumi? Bapak surgawi. Karena Bapak itu di surga. Nah itu dia Allah di bumi, setelah manusia Allah di bumi. Sebenarnya sebelum dosa. Tapi karena dosa makanya jadi penguasa bumi itu iblis sekarang ini ya. Dan setan dikatakan. Tapi itu saya nggak bahas ya. Jadi dulu ya. Nah, jadi waktu Tuhan ciptakan itu, jadi Tuhan berjalan itu ya, terang besar, tapi Adam juga terang kecil bergerak di bumi ini. Nah, kita mesti bisa membayangkan itu karena kata berapa dikatakan kita kalau firman kita usahakan dengan pimpinan Roh Kudus ya masuk ke dalam firman itu, kita menghayati firman itu gitu. Bagaimana Tuhan, contohnya begini, waktu bangsa Israel di depan Laut Merah, di
belakang tentara Mesir. Di sini pada gurun, kanan, kiri pada gurun. Banyak ular ya, ular itu kan ada gitu ya, snake apa yang bunyi-bunyi itu. Nah, bayangin kata Nabi, Anda kalau di sini tengah-tengah gimana? Di sana tentara Mesir, di sini laut. Nah, gemeter ketakutan kan? Bagaimana dia nggak? Jadi kalau benar-benar tuh suasananya mengerikan saat itu. Jadi setiap firman itu kalau kita hayati, kita bisa merasakan bagaimana saat itu terjadi. Dan kita percaya di zaman ini dikatakan kan bahwa kita kan ada bagian dari firman. Amin nggak? Amin. Kita bisa merasakan itu, saudara-saudari. Itu. Kita minta Tuhan kan di situ karena saat itu kan ada firman. Nah, kita di dalam firman. Maka tadi kan dikatakan semua dalam firman tadi ya, dituangkan dalamnya. Kita bisa merasakan itu. Kita saat ini kita minta Tuhan karena kita kata berapa kita mengidentify diri kita, bersama-sama saat itu di situ. Haleluya. Makanya kata Paulus kan kita lihat, Paulus bilang, biar aku tidak hadir, aku hadir di situ. Pernah baca? Dikatakan biar aku tidak hadir karena firman itu tidak bisa terbatas sebenarnya. Dia bisa di mana-mana. Asal kita punya iman, nah iman itu yang menentukan kita ya. Jadi jangan dibatasi Tuhan gitu ya. Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Lanjutkan. Nah, dari Adam tadi jalan-jalan tuh ya. Nah, tapi Adam itu kan manusia roh yang manusia roh. Nah, dia tidak bisa memegang ini, tidak bisa pegang ini bumi. Misalnya dia mau cocok tanamnya, mau mengolah bumi kan dikatakan belum pada mengolah. Coba ya, poin, belum ada sebentar ya. Jadi dikatakan kan. Jadi belum ada dikatakan belum ada orang yang mengolah bumi saat itu, belum ada yang mengolah bumi. Makanya Tuhan jadi Adam itu hanya manusia roh ya, jadi dia tidak terlihat oleh binatang-binatang. Binatang tahu ada Adam situ, ada sesuatu ya, kayak kita aja kita tahu ada roh nih, roh Allah ataupun roh lain kita bisa rasakan pun merinding bulu-bulu lah segala macamnya, ada roh nih dikatakan, tapi kita tidak bisa melihat. Nah, saat itu juga begitu, Adam binatang tahu ada, cuman mereka tidak bisa lihat Adam karena Adam manusia roh saat itu ya. Jadi Adam memimpin binatang-binatang. Saat itu menguasai binatang, tapi mereka tidak mengenal Adam secara fisik, karena binatang itu kan di dalam tubuh fisik. Dikatakan bahwa semua ciptaan kecuali manusia fisik semuanya, kecuali mereka ya, maksudnya yang di bumi ya, fisik semua kecuali manusia roh yang dikatakan saat itu. Nah, tapi setelah ini di sini di ayat tadinya yang dibacakan oleh Brother David itu Tuhan mulai mengambil daging tanah yaitu tanah untuk supaya manusia bisa mengolah tanah. Jadi roh tadi dimasukkan ke dalam daging, Nah, jadi Adam kalau dibilang Adam turun dari manusia roh ke manusia daging, turun untuk menguasai bumi ini, pokoknya untuk mengolah bumi ini. Cuman belum dalam dosa ya, belum ada dosa ya, masih dalam keadaan sempurna. Adam turunnya sama kayak Allah kan, dari yang tidak terlihat Elohim menjadi Logos, turun dia. Sama deh semuanya, Anda terlihat polanya sama, semua Allah itu sama dengan manusia. Kita akan melihat apa polanya Allah itu semua sama, nggak berubah. Dulu sekarang sama lamanya. Dia turun ke bawah. Nah, Adam turun menjadi manusia daging. Nah, di sini kita lihat ya, begitu Adam turun jadi seperti ini nih kalau dikatakan oleh Brother bisa sedikit menginikan ya, mengilustrasikan. Adam waktu diciptakan tuh Adam seperti tanah nih, keras. Manusia orangnya ada yang tegak orangnya, tapi ini keras tanahnya, tanah. Diambil sama Tuhan tanah itu, pas Adam tidur ya, dimasukkan nih ke dalam. Tadinya begini kan kaku ya gitu, begitu kan gerak tuh, karena mulai masuk, rohnya masuk. Tadinya tidur gitu, gerak. Nah, begitu dihembuskan napasnya itu sama Tuhan, jadilah dia jiwa yang hidup ya, bukan makhluk hidup seperti ini ya, tapi jiwa yang hidup. Jadi tubuhnya Adam tidak berdosa, tapi ada potensi untuk dosa. Nah, bedanya sama tubuh Yesus sama sekali tidak berdosa. Nah, ini yang mesti nanti ada pelajaran juga tentu gitu ya, khusus tentang tubuhnya, full being. Tapi saya tidak bahas itu. Jadi Adam tubuhnya potensi dosa, tapi dia belum berdosa. Nanti waktu dites, diuji baru dia tahu dosa. Kalah ya.
Tuhan. Kalau Yesus enggak, menang terus dia selalu, karena memang dia mau untuk tembus dosa ya. Haleluya. Nah lanjut, begitu kita masuk ke ini ya, tulang rusuk. Jadi diambil dari tulang rusuknya, tidak. Setelah ditutup Adam duluan, diambil dari Adam. Jadi tadi Adam yang ada menguasai. Saya ulang sekali ya, sedikit supaya jelas ya. Jadi Adam sudah masuk dalam tubuh daging, dia memberi nama ya, dikatakan sini memberi nama binatang ini. Tapi buat dia belum ada temannya, dia sendirian nih. Wah, yang lainnya jantan betina. Kok saya sendirian? Adam, sian juga ya, dia sendirian. Yang lainnya jantan betina. Tapi ingat saudara ya, itulah maunya Tuhan ya, itulah kehendak Tuhan. Rahasia, ada satu rahasia dalam diri Adam yang dia tidak tahu. Bahwa di dalam dirinya ada perempuan itu ada wanitanya dalam diri dia nggak tahu. Dia pikir saya sendirian ya, yang lainnya mana nih? Temannya dia, yang lainnya betina ya. Nah, di situ dikatakan Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Dia tidur dari rusuk yang diambil Tuhannya, dibentuklah wanita itu, keluar wanita itu. Haleluya. Tapi itu tangkap ya, paham ya, diambil rusuk, tidak kan? Nah, jadi tadi pertama perhatikan binatang melihat suatu rahasia bahwa ada yang memimpin dia. Ada yang memimpin dia, tapi dia tidak kenal, tidak tahu roh Adam manusia roh. Nah, saat manusia dijadikan sebagai daging sama Tuhan, terbuka rahasia itu, misteri itu. Oh, ini dia orang ini yang kemarin mimpin saya, ini dia nih, bentuknya begini. Jadi binatang itu lihatin si Adam nih, dari ujung kaki sampai ujung kaki ya. Oh, ini ya, begini model yang mimpin saya nih. Karena waktu itu kan dalam roh, dia tidak lihat, sekarang dilihat kan. Sama, jadi Adam saat ini memasuki dunia binatang, fisiknya, tubuhnya sama binatang sama. Makanya dikatakan manusia tanpa roh adalah lebih jahat daripada binatang ya, karena sama saat itu. Nah, di situ Adam mempunyai dua kemampuan ya. Kalau saya buka sedikit lebih dahulu. Pertama, dia bisa tadi berangkat ya, ini secara roh, tapi juga bisa secara daging seperti binatang. Gitu. Karena dia sudah dapat tubuh binatang. Ini di sini. Di yang kejadian tadi ya, yang setelah Tuhan membuat Adam memasukkan rohnya ke dalam jadi jiwa hidup. Dua ya. Itu terbuka rahasia Adam ya, misteri Adam. Nah, jadi misterinya Adam terbuka dari jadi roh jadi manusia. Seperti juga Kristus. Tadinya kan Kristus memimpin bangsa Israel tuh, roh yang awal. Kita lihat ya. Nah, begitu dia menjadi Yesus, jadi daging dia. Oh, ini yang awalnya kemarin tuh. Ini dia yang dulu memimpin bangsa Israel, sekarang jadi daging. Jadi dalam Yesus. Jadi sama ya. Makanya dikatakan Adam kedua ya. Adam pertama seperti itu juga. Lanjut ya. Setelah jadi Hawa keluar. Nah, Hawa ini adalah apa? Hawa adalah rahasia Adam, misteri Adam yang disingkapkan. Jadi misteri Adam sikap itu Hawa ya. Di dalam diri Adam dikeluarkan Hawa. Karena selama Adam juga ada nanti saya punya wanita. Terus Adam melihat nih, lihatin dari atas bawah ini. Wah, ini kok sama kayak saya. Dia kan kaget nih, udah ada waktu di bawah kan, udah ada yang sama kayak dia. Dilihatin dong. Bedanya apa? Sama gitu. Persis kayak dia. Sama kayak dia. Nah, kita lihat di sini. Kejadian yang tadi itu ya dikatakan. Lalu manusia itu berkata, ayat 23, kejadian 1:23, inilah dia tulang dari tulangku dan dari daging dan dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Jadi misteri Adam terbuka di sini, disingkapkan misteri Adam bahwa dia punya di dalam dirinya ada wanita, ada perempuan yang dikeluarkan oleh Tuhan sendiri ya. Tulang dan tulangnya, daging dan dagingnya. Nah, itu juga nanti itu melambangkan nih mempelajari seperti itu. Dia keluar dari Kristus. Nah, kita akan lihat nanti seperti itu mempelajari kita. Persis seperti Adam, karena Kristus ada Adam yang kedua. Ini ada pertama ya. Nah, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah istrinya, itu selanjutnya ya, satu daging. Nah,
Itu saya tidak bahas ke bawah, yang bahas setengahnya. Ini polibas juga banyak nih bahasanya di bawahnya. Jangan kita angkat atas saja. Inilah tulang-tulang dan daging dalam itu yang dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, pertanyaannya gini. Pertanyaannya, si Hawa juga kaget begitu kan? Dia di mana dia saat ini? Gitu. Nah, si Adam kan tahu ya, kan Adam lebih dulu dari Hawa, betul kan? Adam lebih dulu dari Hawa. Dia tahu siapa Hawa ini, makanya dia katakan inilah dia. Tapi itu tidak proses langsung, saudara-saudari ya. Bapak Ibu bukan langsung begitu bangun tidur, oh ini udah terompol, enggak gitu ya. Dia langsung, dia perhatian dulu. Sama kan kayak ilmuwan, dilihat dulu, dilihat, oh lama diperhatikan, kok sama gerakannya kok, cuma bedanya ya mungkin rambutnya segala macam ya beda, tapi mirip saya nih. Makanya dia katakan inilah dia. Tulang dari tulangku berarti kan sama kan? Tulang dari tulangku, bacakan, perhatikan ya. Tulang dari tulangku, daging dan dagingku. Bedanya apa sekarang? Bedanya rohnya beda ya. Rohnya feminim dia. Dagingnya sama si Adam. Tulangnya sama, tapi rohnya beda. Dia roh feminimnya, Adam ya. Jadi Adam kehilangan roh feminimnya, pindah. Gitu. Maskulinnya Adam, roh feminim dikeluarkan sama Tuhan. Pertanyaan saya, tanpa Hawa, Adam sempurna nggak? Tidak sempurna. Itu rahasia. Tanpa kita, Kristus juga nggak sempurna. Karena dia sudah diambil dari kata berapa yang dikatakan. Jadi kita ini benar-benar menentukan apa? Jangan sampai kita gagal. Karena apa? Kita benar-benar dihargai di mata Tuhan. Kita diambil dari Kristus. Anda mesti, Bapak Ibu mesti benar-benar merenungkan dan meyakinkan siapa diri Anda masing-masing itu, siapa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita diambil dari Kristus ya. Jadi tanpa kita Kristusnya sempurna, enggak. Karena sudah diambil pikirannya, dikeluarkan sebagai mempelewati Kristus di dalam khususnya. Nah, ini kan Adam kalau tanpa si perempuan ini sempurna kan, sudah diambil kan rohnya. Makanya kenapa waktu Hawa jatuh dalam dosa, Adam mau juga jatuh dalam dosa. Sebenarnya kan bisa aja bilang, Tuhan, cukup. Ini biar aja dia masuk dalam dosa. Saya nggak mau ikut masuk. Kamu di gua bakar aja kan harus dia bagi, aku mati. Saya nggak ikut. Tapi Adam tahu kalau dia tidak ikut juga, kalau si perempuan tadi dibuang dijauhkan mati lah gitu ya, sama Tuhan, dihukum Tuhan, dia kehilangan rohnya satu, roh feminimnya, yang mesti sempurna dia, kehilangan dia si Adam. Dia nggak mau kehilangan roh itu, dia masuk juga sama-sama. Nah, sama seperti Kristus sama kita, dia tidak mau kehilangan kita, makanya dia masuk dalam dosa. Amin. Dia masuk dalam dosa untuk menembus, mempelajari untuk masuk kepada dia nanti. Dan terus apa yang sempurna dalam tubuh Kristus. Haleluya. Lanjut ya. Nah, sekarang jadi satu lagi. Pertanyaan ini mungkin dikatakan namanya kan wanita ya. Coba mereka sudah dinamai perempuan ya, woman ya. Tapi nama sebenarnya nama dia, namanya siapa namanya? Namanya si perempuan. Ya. Namanya Adam juga. Percaya gak Bapak Ibu namanya Adam? Percaya? Percaya. Kita buka kejadian 5. Buka. Namanya Adam itu si Hawa, bukan namanya Hawa. Hawa itu sudah ada dosa. Kita lihat. Namanya Adam, namanya perempuan itu. Persis seperti Adam. Kejadian 5. Ya, tolong baca saya ayat 1 sama 2. Kejadian 5 1, 2. ayat 1 dan 2, keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ya. Ini daftar keturunan Adam. Kita ambil di bahasa Inggrisnya, ayat 2-nya ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Dia diberkati, mereka diberkati, dan mereka diberi nama siapa? Namanya? Ini namanya siapa? Di kode Adam, saudara ya. Namanya Adam. Bukan Hawa namanya. Adam namanya. Nama waktu dia diciptakan.
Itu rahasia. Itu kita makanya kita bersyukur ya. Jadi namanya kalau dibahas di ininya Nyonya Adam. Adam juga. Nama ini mempengaruhi kepada sifat kita. Sama juga nama kita, nama mempelai wanita Kristus namanya Kristus, cuma Nyonya Kristus. Karena sama namanya sama dia. Nah setelah dosa baru nanti, setelah dosa namanya Hawa dikatakan Adam. Setelah dosa nanti di Kejadian pasal sebelumnya, pasal 3 dikasih nama Hawa. Itu setelah dosa. Sama kayak sekarang juga gereja-gereja. Waktu pertama kali gereja mula-mula namanya apa? Gereja namanya apa? Mempelai Yesus Kristus ya. Tapi setelah jatuh dalam dosa di Konsili Indonesia namanya apa? Katolik, Karismatik, Betel. Itu kata nama-nama hujat. Pernah baca bukunya nama hujat? Nah itu hujat. Nama aslinya ini Kristus ada. Setelah dosa namanya Hawa. Setelah dosa gereja namanya ada Karismatik, ya kan? Dari mana? Karismatik. Dari mana? Katolik. Dari mana? Gak ada yang bilang Yesus Kristus, gak ada. Karena ditipu oleh iblis. Itu namanya nama hujat ya. Ini nama aslinya dia Adam namanya. Si Hawa itu. Saya bedanya dia perempuan, yang ini laki-laki. Oke. Nah kita melihat sekarang bagaimana iblis menghancurkan persekutuan ini. Dia udah bersekutu Adamnya sama Tuhan yang kekal nih. Ini persekutuan yang sebenarnya. Nah, tapi iblis tidak mau tinggal diam. Wah, bagi iblis enak aja gitu. Udah enak, nyaman banget nyala udah semua anak-anaknya kan. Kalau semua anak-anaknya jadi satu nih, udah sesuai dengan keinginan dia. Iblis tidak mau. Iblis maunya menghancurkan persekutuan ini. Nah, dia datang melalui si ular ya dikatakan binatang yang cerdik di antara segala binatang yang ada. Nah ular itu kalau kita melihat ya sejarahnya, ular sebelum menjadi namanya kalau bahasa Inggrisnya serpent ya, sebelum begini jalannya, sebelum jalannya apa? Merayap. Nah dia seperti manusia dikatakan kan. Ini saya ulang aja ya, mungkin kalau yang sudah tahu ya. Dia sama manusia itu sudah teman lama, sudah tahu lama. Kan sebelum dosa kan udah ada ular itu. Kata berbeda, dia sudah kenal manusia di sudah ngobrol-ngobrol, ya wajar lah gitu. Tapi belum diurapi oleh iblis. Belum diurapi sama iblis. Nah, si iblis ini dia kan bukan pencipta iblis. Iblis adalah ciptaan, betul? Amin ya. Jadi dia bukan maha tahu. Tadi kan saya bilang sifat Allah maha tahu. Iblis nggak mau tahu, iblis tuh dia mesti belajar. Jadi iblis belajar lagi. Dia tangannya dia pelajari. Ini yang mana bisa dia menjatuhkan manusia. Jadi kalau kayak kita lihat di sekarang ya ilmu pengetahuan eksperimen, dia kan eksperimen iblis. Binatang, bukan. Misalnya singa, oh bukan singa, nggak bisa. Begitu suatu saat, nah ini dia nih ular nih. Ini jalan binatang ini bisa nih untuk jatuhkan manusia. Jadi dia perlu waktu itu ya untuk belajar, kata Nabi. Jadi dia kami bukan maha tahu, beda sama Allah tahu nih. Kalau dia nggak bisa, dia pelajari. Oh ini dia nih. Makanya sekarang terlihat kan, yang pengetahuan kan belajar terus kan, memperdalam. Nah seperti itu, sama kan yang pengetahuan kan, dikatakan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dipelajari sama iblis. Oh akhirnya dapat lah binatang ular. Yang akhirnya secara ilmu pengetahuan juga hilang di dalam missing link itu ya, hilang hubungan itu. Nah, ular ketemu iblis ketemu ular, dia urapi ular ini, dia masukin dia secara kata Tuhan Yesus bukan gembala, pencuri melalui jendela. Jadi dia bukan lahir secara normal, enggak, dia mengurapi dia langsung mengurapi ular. Nah, supaya dia punya keturunan, namanya benih ular. Itu nanti ada khusus belajar benih ular kan, pernah dengar ya? Ya masuk tuh ke dalam ular. Ular ini yang biasanya ngomong sama manusia jadi jahat, jadi jahat karena kan dikuasai oleh iblis. Tadinya kan dia bukan nggak jahat, dikuasai. Tahu ya kalau ada orang kesurupan tahu kan? Bisa suaranya bisa berubah-ubah kan? Tadinya ada laki-laki bisa perempuan suaranya, tapi bisa lain lagi. Karena apa? Roh yang di dalam dia itulah yang menguasai tubuh kita. Roh dalam dia dan menguasai tubuh. Jadi kita ini nggak usah apa, misalnya kita mau menilai nih orang ini gimana, ketahuan karena roh itu akan mengekspresikan dirinya melalui tubuh kita, gitu, masing-masing kita, roh Allah atau roh dari lain, gitu. Misalnya
begini, sesuai firman nggak? Oh enggak, berarti ada Tuhan gitu. Contohnya seperti itu. Nah itu juga ular. Begitu dia dikuasai roh iblis, dia mulai mengatakan sebagaimana iblis yang menguasai roh itu, menguasai tubuhnya si ular. Itu dikatakan di Kejadian 3 ya, sampai akhirnya Adam si Hawa jatuh dengan dosa. Saya nggak bahas lebih jauh itu ya, karena itu panjang pembahasannya. Saya ngambil inti-intinya saja supaya kita dapat lanjutan ini. Iblis merusak persekutuan kita dengan Allah, ya, dengan manusia dengan Allah, dengan cara masuk melalui ular. Ya. Jadi iblis itu tujuannya apa? Dia berusaha untuk menyetop hubungan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dia akan berusaha dengan cara mungkin kita misalnya mau berdoa ngantuk lah, ngomong ini aduh ada masalah ada, jadi kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan gitu, karena banyak kita atau apa ya, atau tantangan atau apa, itu cara iblis. Atau kita misalnya aduh capek banget nih mau doa aja, aduh berat banget ya nanti tidur deh, doa misalnya begitu ya, mau baca firman berat banget, malah tambah ngantuk baca firman-Nya, waduh berat gitu. Padahal justru itulah sebenarnya cara iblis, itu roh ya, roh jahatnya. Dia akan merusak dan dia akan menjauhkan kita dari pengaruh firman, dengan cara itu tadi mengembalikan memutarbalikkan kata ya firman tadi dengan ditambahkan atau dikurangkan. Makanya dikatakan di dalam kitab Wahyu kan jangan mengurangkan, menambahkan. Kalau dikatakan di kitab Matius, manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Berarti nggak setiap semuanya gitu, nggak tambah kurang. Oke. Habis itu cukup paham ya. Jadi jatuhnya manusia ke dalam dosa, bagaimana? Jadi rahasia ini bukan teman-teman, misteri itu ya, misteri Taman Eden, misteri Allah, misteri Adam itu sebagaimana Adam kedua Kristus. Jadi membuka dirinya kepada kita manusia ya, kepada kita gerejanya. Jadi gereja adalah jadi Adam adalah misteri Allah. Perempuan adalah misteri Adam yang disingkapkan. Sedangkan gereja adalah misteri Kristus yang disingkapkan. Kristus adalah misteri Allah yang disingkapkan. Jadi Kristus adalah misteri Allah yang disingkapkan. Adam misteri juga. Jadi semuanya misteri demi misteri. Cuman kita kayaknya sederhana, tapi itulah dia misteri, rahasia demi rahasia dibukakan. Nah khusus di akhir zaman ini kita melihat semua rahasia sudah dibukakan. Tinggal kita mau mengambil aja makan gitu. Dikatakan kan, datanglah kepadaku, hai yang letih lesu berbeban berat, marilah kepadaku dan makannya. Kita lihat bagaimana bagaimana dosa masuk ke dalam manusia ya, ke dalam umat manusia. Dosa itu. Dosa adalah apa? Kita tahu kan dosa adalah ketidakpercayaan. Mungkin sudah sering disampaikan oleh di sini ya, pembawa ya, mungkin juga Martinus ataupun yang lainnya. Dosa adalah tidak percaya. Tidak percaya pada apa? Kepada firman. Firman itu maksudnya firman kita tidak percaya pada firman. Satu. Yang kedua, kita tidak percaya juga kepada posisi kita dalam firman. Amin. Posisi kita dalam firman. Misalnya gini, contoh ya. Saya kasih apa? Pistol apa namanya? Pistol apa? Senapan apa? Senjata kepada si Bro Irwanto. Bro, ampuh senjatanya ampuh. Tapi karena Bro Irwanto nggak tahu senjata ini, nggak tahu, dia pakai gitu aja. Datang ini contohnya, bukan ini contoh. Datang iblis, harusnya dia bisa tembak. Enggak. Jadi dia tidak tahu, dia tidak percaya dengan senjata itu gitu. Dia tidak percaya dengan pesan itu. Nah itu juga tidak percaya gitu. Dia tidak percaya akan posisi dia, kemampuan dia. Sebenarnya dia mampu untuk melakukan itu. Tapi dia tidak kalah juga itu gitu loh. Jadi kita sayangkan apa kata berapa? Pertama kita tidak tahu firman, kedua kita tidak tahu posisi kita dalam firman. Yang kedua, makanya kita harus tahu posisi kita. Yesus waktu dikatakan siapa engkau? Aku dari surga. Dia tahu benar posisi dia nggak ragu-ragu kan posisinya. Terang-terang ini belum diusir lari, terus ini siapa nih? Karena dia tahu posisinya. Nah sedangkan Hawa tidak tahu posisi Hawa. Yang tahu Adam dikatakan kan tulang dari tulangku. Itu kan Adam ngomong, nggak Hawa. Itu suatu kelemahan perempuan sebagaimana gereja, kelemahan gereja situ ya, dia tidak tahu posisinya. Makanya dikatakan di akhir zaman ada
dikatakan ada yang khotbah tentang amnesia, spiritual amnesia, apa ya? Amnesia rohani, itu dikatakan berbeda. Sekarang gereja spiritual amnesia. Jadi tidak tahu siapa dirinya sekarang ini. Mengerikan loh. Tidak tahu posisinya. Makanya apa dikatakan oleh iblis? Makanya perlu pesan yang gereja untuk membuang amnesia itu supaya kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Di hadapan Tuhan, di hadapan iblis, di hadapan semua. Gitu. Dan iblis pernah tidak suka dibukakan rahasia ini, makanya berat, karena dibukakan rahasia dia membuat kita tidak percaya akan diri kita sendiri, kemampuan kita pikir kita nggak kuat, lemah, aku lemah. Kalau sudah di mana aku lemah, itu kekuatanku. Gitu. Jadi tidak tahu dirinya, tidak tahu pesannya, tidak tahu posisinya. Nah, 3 hal itu ya dikatakan berbeda. 3 hal dosa ini yang berbahaya. Apa? Pertama, tidak tahu pesannya, firmannya. Kedua, tidak tahu posisi dia, diri dia. Yang ketiga, tidak tahu posisi dia sebagai apa. Contoh gini deh, saya tanya nih, Pak, Bapak sampai mana Pak misalnya? Ke pembenaran kekudusan, baptis Roh Kudus. Contohnya, wah, nggak tahu sampai di mana saya pembenaran kekudusan, baptis Roh Kudus. Saya juga nggak tahu, betul kan? Suka nggak tahu loh kalau kita sampai mana sih? Sampai pembenaran kekudusan apa baptisan Roh Kudus? Wah, saya nggak tahu nih sampai di mana. Nah, itu pertanyaan, itu mesti dijawab, itu mesti digumulkan sama Tuhan. Itu kita ini semua ya. Sampai di mana saya? Supaya tahu posisi kita. Kalau nggak kita dikembang-ambingkan bro, dia ngomong-ngomongkan. Benar ada sister ya, Bapak Ibu. Dia ngomong-ngomongkan. Karena kita nggak tahu posisi kita di mana. Apa kita udah benar atau belum ya? Jangan-jangan baru sampai pembenaran atau kudus kan? Benar batas Roh Kudus contohnya. Nah, itu mesti benar-benar kita berdoa. Dan kepada Tuhan secara pribadi, tanya Tuhan sampai di mana saya, dan Tuhan akan nyatakan dirinya. Sebagaimana Adam katakan, inilah tulang dan tulangku, daging dan dagingku. Siapa yang katakan itu? Adam siapa? Kalau di zaman ini, Adam kedua, Kristus. Nah, Kristus akan menyatakan kepada kita, engkau lah dari daging dan dagingku, tulang dan tulangku. Gitu. Baru kita ya Tuhan. Itu kita berhadapan dengan apapun, itu Tuhan, kita nggak akan takut. Kalau enggak, maaf kata ya, kita berhak, betul nggak saya mempelai Kristus atau bukan? Gitu. Karena pesan ini meyakinkan kita buat kita hilang amnesia, spiritual amnesia tadi. Jadi kata berbeda, ketika gereja tahu siapa dirinya, ini kata pesannya, kata berbeda namanya, maka pengangkatan pasti terjadi. Kalau dia tahu siapa dirinya, pengangkatan. Kenapa? Dia tahu siapa dirinya. Jadi kita nampak, nggak ngawang-ngawang. Apa saya mungkin baru sampai sini. Gitu. Ragu-ragu. Mesti yakin benar. Yakin itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Tuhan yang akan berbicara. Karena dikatakan bahwa Roh itu akan bersaksi bersama dengan Roh kita. Roh Kudus akan bersaksi dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh itu akan biar dia bersaksi sama Roh kita. Kalau dia tidak bersaksi, pertanyaannya kita ada nggak beres, harus dibereskan dulu. Haleluya. Jadi begituan ya, saudara. Terakhir penutupnya. Jadi ada kalanya, kita lihat ada kalanya. Yesus juga pada saat di dalam tubuh jasmani ada kalanya dia merasakan kan dia benar-benar manusia juga dia benar Allah ya. Ada saatnya dia merasakan beratnya tantangan itu. Anda bisa lihat waktu dia di Taman Getsemani, Taman Getsemani, dia kan berdoa sungguh-sungguh sampai dia mencucurkan keringat seperti darah. Artinya apa? Dia benar-benar bergumul. Dia merasakan saya ini ditinggal, roh Allah meninggalkan dia. Jadi benar-benar dia langsung berhadapan dengan iblis, langsung dengan tantangan. Gitu. Tapi karena dia Yesus percaya siapa diri tadi saya katakan tadi tentang dosa, dia menang tentang itu. Karena dia tahu siapa dirinya, di mana dia berdiri, dan apa tugasnya di bumi ini. Tugasnya di bumi dia tahu harus apa dia lakukan. Kalau kita nggak tahu, kita kan tugasnya apa sebenarnya di bumi ini? Kita ada nih, ini berrenungan ya kita semua ya, semua teman saya, semua kita ya. Tugas kita apa di bumi ini sebenarnya? Buat apa kita lahir? Nanti jadi begini nih, kata berbeda. Kita lahir, besar, pendidikan,
makan minum ya. Akhirnya kita jadi orang, kalau kata orang jadi orang ya. Jadi tua, punya anak, punya cucu, terakhirnya saya nggak tahu gitu. Karena apa? Karena kita nggak tahu tujuan kita, gitu loh. Padahal mau Tuhan kita tahu tujuan kita kemana. Inilah pesan dia tujuannya. Kita tahu gimana kita itu. Kalau begitu mati. Sampai dia meninggal dia nggak tahu tujuannya apa. Betul itu. Saya jamin itu. Saya temu saudara-saudara karena dagingnya dia nggak tahu tujuannya apa. Gua tahu. Ya, yang penting saya hidup aja gitu. Kalau bisa punya rumah besar ya, punya apa lah. Pokoknya jadi orang lah. Tapi nggak tahu tujuannya. Sedangkan Yesus tahu tujuan dia apa. Aku datang dari Bapa, kembali kepada Bapa. Nah, kita bisa apa? Aku datang dari Kristus, kembali kepada Kristus.